لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil PD selaku Kepala Staf PD SD Angkatan 2, Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah SWT, khusus DGP Angkatan 10 Ibu Yeni Widya SPD yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara menghadiri diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 di Yeni Widya SPD SDN Angkatan 2 pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta badan kita sepanjang hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif di modul 1.4 program Guru Program Angkatan 10 dengan sama-sama baca Suratul Fatihah. Ala hadirin wa qul ya bismillahirrahmanirrahim di al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SD Angkatan 2 kepada Bapak Nabi yang dipilih. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah berkat Allah kita semua bisa hadir di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat yang bermanfaat. Salawat dan salam senantiasa kita kepada guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah jamin dalam umatnya dan dalam kebenaran dari jamin. Alhamdulillah di hari ini Bu Jenny selaku CGP Angkatan 10 bisa melaksanakan diseminasi budaya positif terhadap rekan sejawat yang ada di SDN Angkatan 2. Tujuan dari diseminasi itu adalah untuk memberikan pemahaman bersama, memberikan ilmu yang telah didapatkan dari proses belajar pendidikan guru penggerak. Artinya Bu Jenny berbagi praktik baik kepada teman-temannya tentang budaya positif, bagaimana implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Namun yang saya harapkan, diseminasi ini bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana kita semua bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita berada di sekolah. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, memberikan penyamanan terhadap kesadaran kita. Bagaimana bisa melaksanakan. Jadi tujuannya adalah
bagaimana budaya positif ini tertular kepada semuanya, dan bukan hanya kepada guru tetapi kepada siswa. Namun yang perlu diperhatikan sebelum kita memberikan pemahaman kepada siswa ini, sebelum kita memberikan informasi, kita sendiri yang harus melakukan. Kita harus menjadi role model, menjadi model bahwa ketika kita melakukan itu anak ambil contoh. Jangan kita hanya menginstruksikan pada peserta didik, tetapi gurunya tidak melakukan itu salah. Pasti anak juga ragu-ragu. Tetapi ketika gurunya melakukan, pasti anak juga akan mengikutinya. Jadi jadilah role model yang baik bagi murid-muridnya. Ya. Selanjutnya kepada teman-teman, tolong simak dengan baik materi yang nanti akan didesimasikan oleh Bu Jenny. Apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang diberikan oleh Bu Jenny, perhatikan, dan ketika ada yang tidak paham silahkan, ketika ada sesi tanya jawab boleh bertanya. Terus selanjutnya saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, ya, teman-teman kita bisa bekerja sama semuanya untuk menyelesaikan acara ini agar ya bukan hanya sebatas pemberian materi, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dan bisa ditularkan kepada peserta dengan bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ya, jadi alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas apa itu budaya positif yang beliau pelajari di modul 1 mari kita sama-sama menerima, sama-sama belajar, sharing bareng-bareng terkait dengan budaya positif itu seperti apa. Untuk jelasnya kami persilakan kepada Bu Jenny untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Waktu depan kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Angkatan 2 serta rekan-rekan guru SDN Angkatan 2 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua ya Bapak Ibu bisa berkumpul di tempat ini untuk membersamai saya dalam program guru penggerak pemaparan diseminasi budaya positif. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam satu jam ke depan saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sini untuk berdiskusi, berbagi ya. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, karena saya juga sama-sama belajar sama Bapak Ibu semua. Apalagi sudah ada senior saya yang sudah lulus guru penggerak sebelumnya. Ya, ada Bu Ija, Bu Diana, dan juga Mas Adi dan rekan-rekan sekalian. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan coba memaparkan tentang diseminasi budaya positif, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu enggak asing ya mendengar kata budaya positif, karena alhamdulillah sekolah kita kan memang sekolah penggerak yang memang sudah menggalakkan budaya positif di sekolahnya. Baik Bapak Ibu, nah jadi bagaimana, apa saja sih gitu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar lingkungan sekolah kita, lingkungan di mana tempat kita bekerja, ya ruang lingkup kita khususnya di kelas agar menjadi lingkungan yang berbudaya positif. Nah, ternyata untuk menciptakan budaya positif itu kita sebagai guru harus memiliki 6 indikator. Yang pertama adalah disiplin positif. Ini motivasi apa sih? Disiplin positif. Nah, sebelumnya menurut Bapak Ibu apa sih disiplin positif itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Luiza? Disiplin positif itu ya kebiasaan yang baik lah ya. Disiplin positif menurut saya adalah kebiasaan yang baik untuk warga sekolah itu sendiri, misalkan kayak membuang sampah, kebiasaan kayak membaca surat pendek sebelum memulai pembelajarannya, serta membawa tempat makan. Terima kasih Bija, luar biasa. Nah, jadi disiplin ya, disiplin positif.
menggunakan kebiasaan penerapan apa saja nih yang nantinya akan membudayakan hal-hal atau sikap-sikap positif di lingkungan sekolah kita. Nah, yang kedua itu ada perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Lalu selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia, ini posisi kontrol dan restitusi. Nah, jadi keenam indikator ini adalah hal-hal yang dibutuhkan kita sebagai guru agar terciptanya lingkungan atau budaya yang positif. Nah, tadi disiplin positif itu apa sih? Gitu ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif ini enggak tiba-tiba jadi anaknya harus melalui proses. Nah, di mana proses itu bertahap, tidak langsung ya Bu, kayak tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi harus dibiasakan, ya kan? Seperti pepatah, kita akan bisa karena biasa. Nah, jadi dibiasakan terus-menerus sehingga membentuk suatu kebiasaan. Jadi disiplin rutin. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi ketika kita melakukan kedisiplinan, nah kita kan sebagai manusia ya, termasuk siswa, guru, itu tidak bisa mengontrol orang lain ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Iya, jadi lingkungan seperti apapun itu, nah kita bisa mengontrol diri kita. Jadi disiplin positif ini memang dimulai dari gurunya dulu, dia yang sebagai contoh keteladanan anaknya. Nah, lalu disiplin positif akan membawa murid kepada kebajikan. Jadi harapannya Bapak Ibu, ketika kita membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, nah ini harapannya akan terwujudnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang akan membentuk karakter yang baik kepada peserta didik. Nah, karakter itu terdapat di profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mengharapkan anak-anak melakukan nilai-nilai kebajikan itu bukan karena paksaan dari gurunya. Misalkan kamu nanti kalau tidak piket suruh bersihin kamar mandi, atau misalkan kalau tidak pakai baju olahraga kelilingi lapangan 5 putaran. Nah, itu mereka akan disiplin, tapi karena adanya ancaman, adanya hukuman begitu. Nah, sebaliknya juga disiplin positif itu usahakan jangan karena adanya reward atau hadiah gitu. Tapi kalau misalkan dapat nilai 100, ibu kasih kue, misalnya gitu ya. Nah, itu juga kurang bagus. Karena apa? Karena motivasinya berasal dari luar diri peserta didik gitu. Nah, yang idealnya mereka membentuk disiplin itu harus dari motivasi diri sendiri, yaitu emang adanya keinginan nih, saya nggak mau terlambat sekolah karena memang saya menaati peraturan, saya harus bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu berarti motivasinya sudah berasal dari diri sendiri, artinya motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena pengaruh lingkungan, guru ataupun yang lain. Nah, banyak. Jadi apa saja sih motivasi, artinya dorongan nih yang membuat manusia termasuk siswa gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi anak itu
mau mengikuti aturan karena dia takut gitu, bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena adanya ancaman dan hukuman. Nah ini juga termasuk motivasi, tapi motivasi eksternal tadi. Lalu untuk mendapatkan imbalan, nah tadi sudah ya. Nah seharusnya secara idealnya adalah bagaimana murid itu bisa termotivasi menjalankan kedisiplinan budaya positif dari ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semuanya tidak salah Bapak Ibu, benar, karena memang ketiga-tiganya adalah dorongan bagaimana seseorang termasuk siswa akan melakukan sesuatu gitu. Tapi bedanya kalau untuk poin yang ke-1, yang kedua ini seseorang melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi eksternal atau dari luar dirinya. Sedangkan yang ini adalah motivasi internal, yaitu dari dalam dirinya. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, anak-anak kita ya Bapak Ibu, gitu kan pasti pernah yang namanya melakukan hal-hal yang positif. Nah kita sebagai guru gitu, kalau bisa jangan cuek sama apa hal sekecil apapun, walaupun mungkin menurut kita sepele, tetapi kita harus memberikan perhatian. Nah contohnya adalah misalkan itu kan biasanya kalau misalkan melihat ada murid yang melakukan sesuatu yang langsung bagus gitu, hebat, pintar, tapi bagus itu untuk apa? Apakah prosesnya ataukah hasilnya? Gitu. Nah, jadi kalau bisa ada pembuka. Kemarin kita perhatikan rasa empatimu besar sekali ya nak. Ibu melihat kamu menolong temanmu yang terjatuh ya. Nah seperti itu, jadi anakku nggak bingung. Ibu memberikan apresiasi saya untuk apanya? Oh, jadi kan dia kepikiran, oh iya ya karena saya sikapnya bagus nih menolong teman gitu kan. Ibu guru memuji saya. Nah jadi bukan cuma pintar, bagus, hebat. Nah dia masih bingung ini bagusnya buat apa nih, prosesnya atau hasilnya. Jadi kayak misalkan pada saat kamu bantu teman-teman, ibu menghargai kepedulianmu nak. Nah berarti kan anak pikir, oh iya ya ibu gitu kan, berarti saya harus seperti itu menghargai teman. Jadi walaupun kita memberikan apresiasi atau penguatan kepada siswa itu jelas, jadi bisa tertanam di pikiran anak itu. Oh iya berarti ketika saya melakukan hal yang seperti itu, ibu guru, bapak guru senang sama saya, berarti itu hal yang baik. Nah yang harapannya bisa tertanam pada diri siswa. Nah sekarang saya mau coba sama-sama nih sama bapak ibu menjawab beberapa pernyataan di sini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa yang terlambat, kemudian dia disuruh mencatat 100 kali kalimat ini. Nah kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Boleh siapa yang mau maju? Tinggal diisi sini, hukuman atau konsekuensi. Oh, Anti Sofi. Boleh semuanya. Kebagian tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya boleh. Boleh, makasih. Terima tepuk tangan dulu dong buat Bu Sofi nih, luar biasa. Ibu baru mau ya tadi. Apa Bu Yuni? Apa coba terus hukuman atau konsekuensi? Kalau dua-duanya antara konsekuensi. Ini salah satu. Soalnya di sininya atau. Oh, jadinya pilih ya. Tulis. Hukuman atau konsekuensi ya. Lari
Oh, bagus. Mangga menulis mau oh ya warna aku tadi warna murid. Kemudian selanjutnya Bu Aro mau pilih siapa Bu? Buat yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Boleh kemudian pilih maju. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Nah, tiga lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oh ya, bagus masukkan maju. Konsekuensi atau hukuman? Boleh yang biru, boleh yang hitam. Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dua lagi, ayo Bapak Ibu, Bu Mama. Yang ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian. Kayaknya ini murid disuruh tidak mengenakan ya kurang kata tidak, jadi muridnya nggak boleh pakai sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, coba ditulis maju ke depan yuk, bawa mama yuk. Ayo hukuman atau konsekuensi. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Nah, ini kayaknya guru PJOK nih. Apa nih? Suruh lari katanya Bu 2 kali. Nah, udah ya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa antusiasnya semuanya. Sudah terisi semua. Nah, kita coba buktikan jawabannya ya Bapak Ibu. Jeng jeng. Nah, kelihatan tidak? Ya, tadi kan ini sudah diisi ya sama Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita ini jawabannya betul atau tidak? Nah, coba nomor 1 mencatat 100 kali di dalam kalimat. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Nah, ini jawabannya konsekuensi. Kurang tepat, bukan malah ya. Lalu yang nah itu juga hukumannya. Nah, terus lagi bukan konsekuensi. Nah, yang ini baru konsekuensi. Apa ya kalau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret dan membersihkan tumpahan air meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi. Dari 7 pernyataan yang termasuk hukuman ada 5. Ya, rata-rata dia melakukan apa? Hukuman fisiknya lari, push up, gitu. Tapi kalau konsekuensi dia lebih pada masalahnya. Jadi lebih pada solusi. Dia kan menumpahkan air. Berarti solusinya kalau numpahin air basah,
dia kali dia elang. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi lebih kepada proses kesalahannya. Lalu jadi apa ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Nah ini Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu. Nah ini hapus ya. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ternyata untuk menciptakan budaya positif itu kita tidak boleh menggunakan hukuman yang untuk mendisiplinkan anak, tapi lebih kepada konsekuensi. Bedanya apa? Gitu kan? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Makanya tadi kan contohnya banyaknya hukuman fisik, push up, lari, pokoknya sampai anak itu capek. Kalau belum sering belum sakit nggak akan kapok, gitu kan? Kalau hukuman. Tapi kalau ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi kita lihat masalahnya tadi apa? Lupain berarti dia merobek, berarti bertanggung jawab menggantikan. Terus tidak piket, nanti mungkin besoknya piket sesuai jadwalnya karena kemarinnya dia kabur atau nggak piket. Nah seperti itu. Membuat anak sakit, kalau ini merasa anak tidak nyaman, tapi udah dalam waktu jangka panjang. Kalau hukumannya dalam jangka waktu panjang, kayak misalkan kalau dihukum push up, mungkin ada yang jatuh sakit, gitu kan, atau trauma. Nah dalam waktu lama. Tapi kalau ini pada saat itu juga dia diberi konsekuensi, udah beres masalahnya. Tumpah airnya dia leprik udah, disoret udah, seperti itu. Anak mau benci, nah iya karena dia jadi sebel gitu kan. Bahkan kadang gurunya juga jadi sasaran anaknya. Ya kan males nih sama ibu ini, saya cuma gini doang disuruh push up, gitu kan. Nah kalau ini paksaan, ini stimulus tanggapan, mendorong anak ini hampir sama ya kayak di atas. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Nah, selanjutnya, nah Bapak Ibu, itu yang tadi tentang motivasi perilaku manusia. Jadi udah kebayang belum antara hukuman sama konsekuensi, Bapak Ibu? Udah ya. Nah, kita lanjut ya ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, saya yakin kalau ini mah semua juga sudah tahu ya Bapak Ibu, karena memang dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah di sini mah sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing ya. Mungkin di sini saya hanya memberikan sedikit tambahan aja. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Kesepakatan antara guru dan murid, lalu berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat. Nah, ini adalah langkahnya. Jadi kalau dulu mah kita belum kenal yang ada namanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita taunya peraturan. Ya, kita buat peraturan sedang berdeng tata tertib sekolah, tata tertib kelas 2 misalkan. Banyak gitu kan ditempel jebret. Tapi belum tentu dilakukan. Nah, ya kan seperti itu. Nah kan, tapi kalau ini adalah lebih kesepakatan kelas. Cuma memang keyakinan juga awalnya dari aturan dulu. Gitu. Jadi misalkan nanti kita nih tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita dapat pembagian kelas mengajar. Kita bertemu dengan anak-anak yang baru. Biasanya kita di awal pertemuan membuat dulu nih, ya kan, anak-anak. Nah gitu. Kalau peraturan biasanya satu arah Bapak Ibu. Jadi gurunya aja semua keinginan guru. Guru mau seperti apa anak itu? Jeda kita tulis. Ya anak-anak, pokoknya kita tertib di kelas seperti ini. Kalian harus mengikuti ini. Itu terserah guru. Nah itu perbedaannya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu ada komunikasi antara guru dengan murid. Bahkan aturannya itu berawal dari murid, bukan guru. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau peraturan dari kita semua kita teacher center, pokoknya berpusat sama guru. Murid ya ikutin saya kan gurunya. Tapi kalau kayak kelas yuk anak-anak kita sama-sama. Kira-kira teman-teman anak-anak punya harapan apa sih di kelas yang baru nih sama ibu, sama bapak yang baru seperti itu. Ya kan kira-kira harapan anak-anak punya pasti kan anak SD mah banyak ya.
berisik bu, gitu kan? Jangan begini, jangan begitu, nggak apa-apa. Kita tampung semuanya, gitu kan? Kita tampung, kita bersamai sampai selesai kita membuat peraturan. Mengubah peraturan, nah tadi ya biasanya kan tidak boleh ini, jangan, dilarang. Nah itu kan keluar spontan ya bu dari mulut anak-anak. Nah ternyata kalau keyakinan kelas itu usahakan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, atau dilarang. Jadi nanti ketika ibu mendampingi anak-anak nih, buat tulisan minimal satu harapan kalian tentang aturan. Nah nanti itu kan banyak tuh, beragam. Ada pasti muncul kalimat-kalimat negatif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti kita bimbing gitu untuk menjadikannya kalimat yang lebih positif. Kira-kira apa Bapak Ibu kalau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan tidak ada kata tidak. Tempatnya Bapak. Ya kan? Dan itu tidak ada kata tidak, dilarang jangan ada. Terus misalkan contohnya apa lagi Bapak Ibu? Nah, itu tidak datang terlambat. Tapi itu kalimatnya masih positif, sudah positif atau negatif? Masih negatif. Ciri-cirinya apa? Nah, ada kata tidak. Itu masih negatif. Berarti kita bingung lagi anak-anak bagaimana menjadi kalimat positif bagaimana? Bagus, datang tepat waktu. Nah, iya betul begitu, datang tepat waktu. Ya paham ya Bapak Ibu, ini mah. Lanjut ke ketiga. Jadi sudah dikumpulkan semua yang kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Kalau yang sudah positif ya berarti tidak apa-apa. Jadi dari pendapat anak-anak yang banyak itu bisa kita rampingkan yang masuk secara umum kalimat yang sama. Kayak misalkan tidak boleh membuang sampah di kolong meja, sama ada yang jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu masukkan saja ke satu kesepakatan, misalkan menjaga kebersihan. Nah jadi yang tadinya banyak itu bisa dirampingkan pada poinnya aja, lebih spesifik. Lalu menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah jadi setelah disusun Bapak Ibu, kita juga sampaikan kepada anak. Satu, menjaga kebersihan kelas. Nah, kenapa ini kita boleh jadikan keyakinan? Pasti di dalamnya ada nilai positif. Nilai positifnya apa ya, Nak ya? Gitu kan? Apa kalau menjaga kebersihan? Ya, kebersihan Bu, biar sehat Bu, gitu kan? Kesehatan, berarti biar aman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sudah itu, kan sudah nilainya, baru gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kayak misalkan menjaga kebersihan, nah perilakunya seperti apa? Takutnya ada murid yang masih bingung, jaga kebersihan itu kayak gimana Pak? Jaga kebersihan itu kayak gimana Bu? Nah itu dijelaskan juga ketika pada pembuatan kesepakatan kelas. Berarti kamu tidak boleh membuang sampah di kolong, di lingkungan sekolah, kayak gitu. Harus rajin piketnya sesuai jadwal. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu juga beritahu kepada siswa peran siapa. Kita bacain satu, itu kan datang tepat waktu. Peran siapa, tugas siapa. Nah sampaikan biar mereka tahu, oh iya ya saya punya tanggung jawab itu peran saya, itu tugas saya. Nah baru yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas. Nah ini bisa dikondisikan ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah jadi nih kesepakatan kelasnya, sekiranya di tengah perjalanan harus ada yang ditambahkan, silahkan, gak apa-apa. Atau yang mau dikurangi, tidak apa-apa. Boleh 1 tahun, boleh per semester. Itu mah gimana melihat sama anak-anaknya. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini pun menjadi salah satu menciptakan budaya positif, kebiasaan positif. Ternyata kita sebagai manusia, termasuk muridnya itu ada kebutuhan dasar.
kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, ya kan? Nah, karena apa? Kalau misalkan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan, berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Apa ya kira-kira nih? Gitu kan? Ketika anak melakukan kesalahan, buat kesel gurunya, itu melakukan perbuatan hal-hal yang tidak baik, nah itu sebenarnya ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri siswa. Nah, apa saja kebutuhan itu? Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, saya beri contoh, ada suatu kasus. Di sini Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, jadi jajannya mungkin ya, makanannya dia minta tapi bukan dengan cara yang baik, jadi langsung merebut, langsung maksa mintanya. Nah, jika menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, nah kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Jadi nemuin siswa nih kayak Tommy nih, hampir setiap hari ngerebutin jajan atau mungkin makanan temennya, tapi maksa. Itu apa? Kamu gak boleh begitu ya, itu tiap kali, sekali kan balik-balik pada teman kamu. Terima kasih, luar biasa. Nah, jadi diberi nasihat ya Ibu ya, ya dinasehati, diberikan pengertian gitu. Nah, kira-kira kebutuhan tadi kan ada 5 nih. Kira-kira kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi dari Tommy sehingga ia melakukan itu? Kasih sayang. Nah, kenapa bisa kasih sayang? Dan tidak peduli orang tua. Iya. Enggak mungkin bisa juga itu di rumah, dia mungkin anaknya bukan Tommy aja ya, mungkin itu mungkin ada adiknya. Nah, peran orang tua di situ mungkin segala buat apa yang dibutuhkan adiknya, sedangkan Tommy tidak langsung dikasih ya, kurang perhatian. Makanya saya ada contoh seperti di kelas saya itu, dia dididik sama orang tuanya, dipraktekannya dengan teman-temannya gitu di kelas, kayak seperti begitu gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, betul ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi di rumahnya anak tersebut kurang perhatian dari bapak ibunya, ya dari keluarga, akhirnya dilampiaskan di sekolah. Nah, jadi sebenarnya anak itu tidak mau sebenarnya melakukan hal itu ya, tapi karena memang dia kebutuhannya ada yang hilang, tangki cintanya kosong Bapak Ibu ya, nggak diisi, tangkinya nggak diisi dari rumah, jadi dia lapisannya. Bisa tidak kalau misalkan ada kebutuhan bertahan hidup, kayak misalkan bapak ibunya Tommy, si ibu kerja, ya kan, belum makan, udah makan, lapar atau nggak lapar nggak peduli karena sibuk, ya kan, bisa jadi. Atau tidak diberi uang saku, sedangkan dia sebagai manusia butuh bertahan karena lapar, karena haus, jadi dia merebut itu dengan caranya. Kita nggak tahu cara yang baik itu bagaimana. Nah, lalu dia juga menjadi berpuasa, gitu kan? Nah, dia berpuasa, menurut dia itu hebat. Dengan begitu teman-temannya bisa bangga sama dia. Saya hebat nih, bisa dapetin makanan banyak dan teman-teman, gitu kan? Jago. Itu menurut dia tapi baik, gitu kan? Lalu dia juga punya kesenangan sendiri setelah melakukan hal tersebut. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu yang kurang baik, bisa dari kelimanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau diantaranya saja, atau mungkin cuma salah satunya
saja. Tapi pasti setiap yang dilakukan anak itu ada alasannya, ada motifnya kenapa anak seperti itu. Nah, bagaimana nih, gitu kan Bapak Ibu, ketika tadi lanjutannya, ketika kita melihat anak yang kurang baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus melihat posisi kita sebagai guru. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ketika kita berhadapan sama anak-anak yang melakukan kesalahan, posisi kita ada di mana nih? Ada 5 posisi. 1 sebagai penghukum. 2 ininya guru membuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pengatur, dan atau kita sudah berada di posisi manajer. Kalau saya jujur Bu, masih penghukum ya, atau membuat merasa bersalah itu. Jadi memang harus masih belajar. Jadi bedanya ini, kalau penghukum ketika melihat anak, astagfirullah kamu tuh ya, gitu kan ya, lagi-lagi telah, udah nggak usah masuk. Nah, dia menghakim, menghukum gitu langsung tanpa menanyakan alasan dulu. Udah greget ya Bu ya, apalagi kan udah capek, jadi kita tuh pengennya untuk kalau ketika ada anak masalah ya pengen selesai juga saat itu. Jadi kadang sukahilah atau gimana gitu. Atau juga ada yang, nah itu termasuknya menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bercekorok. Nah kalau membuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Ibu capek, kamu emang gak kasihan sama ibu. Jadi seolah-olah kita tuh membuat anak merasa bersalah. Oh iya ya, kamu gak ingat bapak sama ibu kamu di rumah, tahunya kamu tuh ke sekolah, tapi kamu malah bolos gitu kan. Nah itu membuat rasa bersalah. Ternyata benar tempat seperti itu juga. Kirain saya sudah bagus ya, karena kan juga dihukum ya. Awas pelakunya udah menghadik, buat memang seperti itu ternyata. Nah menangkap gitu kan. Kamu udah kasihan sama ibu udah capek-capek, ribut ya Bu ya. Tapi ternyata masih kurang tepat. Tidak salah, tapi masih kurang tepat. Nah ini kalau membuat rasa bersalah, pokoknya seakan-akan semudah itu jadinya nyesel, biar nyesel gitu ya. Biar nyesel. Nah kalau teman, nah ini anak itu seakan-akan jadi teman kita. Oh nggak apa-apa, nanti ibu bisa bantu. Ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi besok jangan kayak gitu lagi ya. Ibunya malu dong bisa sama bapak. Iya, takut marahin. Nah itu sebagai teman. Itu Bu. Nah ini sudah mulai berhasil nih, tapi belum kurang tepat. Karena kalau sebagai teman, jadi kayak dimanja gitu. Ya, iya, boleh sih boleh, tapi kurang tepat. Iya, saya juga banyak istighfar ketika di mobil ini. Iya, saya sebagai guru ternyata masih banyak kurangnya. Iya, istighfar terus alhamdulillah. Ternyata saya masih banyak di sini. Bukan nggak sabar ya greget ya Bu. Pengennya kalau ada masalah ya cepet-cepet diselesaikan saat itu juga. Ini, nah ternyata anaknya belum tentu insaf juga ya, bisa jadi mulai insaf lah. Kalau ini karena dia seakan-akan dibuat biar menyesal, jadi rendah diri. Kalau yang kemana, ini mah jadinya apa? Manja ya, diberikan bantuan ya, jadinya malah manja. Nah kalau memantau gitu kan, nah kita melihat, kita memperhatikan, dipantau anak itu. Iya, iya gitu. Kamu lagi ngapain di situ? Kayaknya dari tadi ibu lihat ngobrol terus, dan dipantau tapi gitu kan. Nah, ini menitik beratkan pada pada sanksi. Nah, seharusnya Bapak Ibu yang diharapkan kita sebagai guru ini manajer. Tapi saya juga masih belajar Bu, karena panjang banget saya manajer. Jadi yang jadi manajer bukan kita, tapi kita mau manajerin anaknya yang mencari solusi sendiri. Kita hanya membersamai atau membimbing ketika dia melakukan kesalahan. Dia harus apa gitu. Jadi berpikir
anak itu untuk mencari solusi. Nah ini masuk, nah sebagai manajer. Nah manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid. Ini cuplikan dokumentasi saya waktu praktek segitiga restitusi. Ceritanya, padahal maksudnya anaknya ceritanya contoh kalau menurut saya. Nanti mungkin saya akan tampilkan sedikit. Nah ini, nah jadi untuk menjadi posisi control manager itu kita apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, jadi gak sembarangan ternyata jadi manajer itu ada langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Lalu setelah itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kesepakatan kelas yang udah dibuat. Nah di kelas atau di sekolah gitu. Nah maksudnya menstabilkan identitas itu bagaimana? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sama seperti kita ya Bapak Ibu, itu kan pasti merasa gagal. Salah, deg-degan. Apalagi anak yang biasanya sehariannya baik, tiba-tiba pas hari itu apa dia melakukan kesalahan, pasti kayak ketakutan ya benar-benar panik, tapi dimarahin guru, begini-begini. Nah itu kan berarti ibaratnya anak itu sedang berada pada fase gagal. Nah jangan udah anak itu merasa gagal, merasa down, kita posisi kontrolnya menghukum. Lagian kamu kayak gini-begini kan, terusnya bagus saja. Nah dia makin Bapak Ibu ya itu kan harusnya kita stabilkan dulu identitasnya gitu. Bagaimana caranya? Nah ini contoh kalimat-kalimat ketika kita sedang stabilkan identitas anak murid kita yang sedang bermasalah. Kamu kenapa nak? Iya salah ya? Gak apa-apa, buat salah gak apa-apa. Dalam hatinya gak apa-apa, manusia kalian sempurna sama itu juga. Jadi biar dia merasa diakui dulu. Jadi identitasnya biar stabil. Yang tadinya emosi, galau, sebal gitu kan. Jadi diterima oleh si guru. Gak apa-apa nak, ibu juga sempurna manusia, sama pernah punya kesalahan. Sama, ibu di sini gak mau cari yang salah, tapi kita sama-sama yuk cari solusinya. Nah, gitu jadi sampai dia, iya bu, makasih ya bu, saya jadinya yang tadinya ketakutan, takut dimarahin, ternyata nanti ibu gak marah, ibu terima saya. Nah, jadi emosi dia jadi stabil lagi, yang tadinya berantakan misalkan. Jadi itu ibaratnya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Setelah sudah tenang keadaannya, sudah stabil, kita masuk ke langkah yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita memvalidasi, mengakui tindakan yang salahnya seperti apa. Bagaimana contoh kalimatnya seperti ini? Gitu. Ibu yakin itu bukan keinginan kamu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, jadi berarti diakui sama kita. Tadi kan udah bilang gak apa-apa nih, manusia kalian sempurna, kita cari solusi. Udah pernah baru, kenapa ya, kamu kenapa melakukan itu? Iya, ibu ngerti kamu melakukan itu, tapi bisa loh cari cara lain yang lebih baik dari itu. Nah, validasi tindakan yang salah, akui tindakannya itu. Jadi kita tidak membenarkan, gitu kan? Tapi caranya, tapi kita juga tidak menyudutkan. Kita validasi lagi. Nah, setelah dia ungkapkan alasannya kenapa, bagaimana, lalu kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Iya bu, soalnya saya tadi malam tidurnya jam 12. Mengapa kamu tidur jam 12? Nah, ya kan, ketika validasi, saya habis main HP bu, ada YouTube-nya, ada film kesukaan saya misalkan. Kita terima aja, masih sabar, jangan makanya kamu tuh jangan malu-malu ya, jangan gitu. Langsung keyakinan. Misalkan kamu tahu keyakinan, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita pernah buat dulu. Ingat bu, tapi ada yang lupa.
Nah, di situ kita mulai mencari solusi. Kalau begitu, kira-kira menurut kamu hal apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi, misalnya tidak mencopet lagi, kasih lagi kesempatan berpikir anak, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia, oh iya Bu, saya tidak mau tidur malam, saya mau pasang alarm. Nah, iya, seperti itu. Sampai mulai kapan kamu akan melakukan ini? Hari ini, oke, hari ini. Baik, sudah boleh kembali ke kelas. Bu, gimana tapi sudah direstitusi tapi belum ada berubah proses. Oke Bu ya, karena tidak mudah kembalikan telapak tangan. Jadi kita proses pelan-pelan. Kalau nggak salah lagi ya lakukanlah direstitusi. Begitu, karena tidak ada patokan harus berapa kali kita melakukan restitusi. Ya terus saja. Mudah-mudahan kan lama-lama juga dilembutkan hatinya ya Bapak Ibu. Lama-lama anak bisa berubah berpikir, apalagi kita melakukan pendekatannya yang tepat, gitu kan? Anak merasa diakui, jangan anak merasa diterima, sehingga kebutuhan dia yang tadinya hilang bisa muncul ketika kita menjadi manajer bagi anak dan anak menjadi sendiri. Nah, ini tadi kan sudah ya, sudah itu. Nah itu Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Mungkin kalaupun misalkan ada tanya jawab, nanti bisa ditanya sama Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini selaku CDP yang 10 yang telah memberikan paparan destinasinya terkait dengan budaya positif. Terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi hasilnya. Kami buka sesi pertanyaan buat teman-teman semuanya. Ada yang dikatakan terkait dengan materi yang disampaikan dulu. Oh iya, terima kasih Bu. Silakan dari kelas 1 mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah saya mendengarkan masalah restitusi tadi ya, masalah tindakan terhadap anak yang punya problematika masalah ya. Jadi ketika kita menghadapi anak bermasalah, itu tindakannya dalam pembelajaran atau di luar jam itu aja. Karena mungkin kalau dalam pembelajaran menyita waktu pemaparan materi atau tentang disiplin kelas itu aja. Kemudian wassalamualaikum. Terima kasih Bu Namsia menanyakan terkait bagaimana ketika melanggar begini di kelas, apakah kita langsung tindak atau gimana, tempatnya harus kita memberikan sedikit solusi dari itu. Jadi sebaiknya di mana? Apakah langsung di kelas? Di mana? Di tempat yang khusus? Tidak terikat oleh tempat lain? Ada yang lain? Oke, ternyata banyak yang nanya begitu. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya, luar biasa. Ketika ada di kelas ada anak yang belum biasa kebutuhan khususnya nih. Ada yang melanggar misalkan, kemudian ada yang nggak mau mengerjakan tugas, ribut baik misalkan. Tapi
Bu Tuti satu kali kelas karena mungkin kesabarannya tidak tahan, namanya manusia kadang lagi jengkel, kita kadang menemukan masalah itu di kelas kita masing-masing. Dan pelakuan Bu Tuti mengeluarkan anak itu bagaimana tindakannya? Seperti itu Bu, pertanyaan kedua. Ada yang nanya lagi? Oke, satu lagi pertanyaan nanti dijawab sekalian. Pak Subhan, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih kesempatannya. Hujan. Ini saya mau tanya, saya ngajar kelas 4. Cuma ada siswa yang menurut saya itu kelakuannya masih seperti anak TK. Waktunya belajar dia mau main apa-apa. Susah berdua. Makanya bingung, ini kan mengganggu ke teman-temannya yang serius belajar. Udah saya tegur, udah saya marahin lah, sampai saya marahin, tapi tetap aja seperti itu. Nah, untuk siswa seperti itu, apa langkah yang harus saya lakukan itu supaya anak ini berubah? Terima kasih, Bu Jenny SPD. Luar biasa. Terima kasih Pak Subhan atas pertanyaannya, luar biasa. Ketika ada anak di salah satu kelas kita, dia hobinya mungkin main-main ya. Ketika diterangkan main kapal-kapalan berbagai ya. Mungkin anak ini kinestetik. Daripada seorang guru mengatur anak ini gitu, dia memarahi. Ternyata memarahi ini tidak sesuai dan tidak memang apa yang dilakukan guru dimarahi itu tidak memang ternyata. Nah, ketika kita belajar rezeki dengan biaya positifnya, kemudian dengan kontrol kebutuhan manusia, itu juga akan diterapkan gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Dini selaku pemateri tadi bahwasanya arahan Pak Subhan tadi sebenarnya materi-materi sudah ada dan disampaikan. Seorang guru tidak harusnya memarahi sehingga dia tidak akan merasa saya pengen diperhatikan Subhan, Pak Subhan saya, Pak Guru saya bahkan jadi saya pengen main-main aja gitu. Apalagi dia anaknya laki-laki perempuan saya perhatian gitu. Pasti saya halusin sudah, pendekatan secara lembut sudah, tapi tetap aja sampai akhirnya ini harus gimana? Saya marahin Pak. Nah, Subhan di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Seperti apa? Ada keyakinan kelas yang dilanggar apa tuh anak tersebut? Kenapa? Ada keyakinan kelas yang dilanggar apa oleh anak tersebut? Membuat keyakinan kelas itu apa? Dia melanggar keyakinan kelas apa ketika dia main-main? Orang itu nanti kita lagi. Kali ingat kok Karena saya waktu dia selesai melakukan kepala itu kita keyakinan lupa itu membahasnya, nggak disampaikan. Nah ini PR kita buat bersama ya, buat bersama bahwa keyakinan kelas itu harus diubah ketika pembelajarannya nggak bagus. Berarti keyakinan kelas ditinjau ulang gitu. Nah nanti kita akan lebih jelasnya. Pemateri kita Bu Jenny akan menjelaskan kayak gitu ya. Kalau dulu kan kami bersekat. Pertanyaan dari Bu Fani, Bu Fani. Aduh. Pertanyaan kena aja ditanya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya Mas sudah dijawab ya sama Bapak moderator. Pak Ustadz. Nah jadi yang ditanyakan Bunda, ketika ada anak yang problematika katanya saya jadi bermasalah, apakah harus di dalam kelas itu kita langsung melakukan, nah atau bagaimana? Nah jadi anak itu kan tadi memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ya Ibu. Nah dia pengen diakui. Jadi jangan sampai kita tujuannya ini menyelesaikan masalah anak, tapi kita memperhatikan anak. Nah di depan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi diusahakan ketika kita sedang memberikan solusi atau mencari solusi itu kita maksudnya tempat mata antara guru dan siswa. Jadi biar dari hati ke hati, jadi anak juga lebih fokus, bisa lebih berpikir gitu. Jadi jangan di depan teman anak-anak yang lain. Pasti kan nanti jadi bahan tontonan. Jadi yang akhirnya yang tadinya anaknya nggak berpikir kalau si A seperti ini karena gurunya sendiri, ya kan melakukan pada anaknya jadi orang ya jadi kayak gitu. Tahu tadi dimarahin loh sama guru dia di kelas kayak gitu. Jadi dia nangis. Nah itu juga kan kurang baik ceritanya. Jadi kalau bisa misalkan kita beri pemahaman dulu, nanti ya apa namanya pakai dulu, nanti istirahat.
dengan anak yang bermasalah tadi. Nah, kita posisinya berarti sebagai manajer begitu. Jadi pertama kita validakan kestabilan identitas dulu. Kamu tahu kenapa ibu ajak ke sini? Sama kita nggak tahu. Ya, tadi di kelas gitu Pak. Tadi di kelas kamu begini. Nah, itu dilakukan berdasarkan tahapan segitiga eksekusi tadi. Jadi takutnya kalau misalkan di depan teman-temannya anaknya malah jadi nggak mau mengungkapkan, tidak mau bercerita alasannya kenapa, karena ditutup sama teman-temannya, karena malu atau takut, ya kan? Tapi kita memberikan kondisi yang nyaman dulu sama anak, biar anaknya tenang. Hanya berdua, nggak apa-apa kamu berdua sama aku. Jadi biar lebih leluasa bercerita. Seperti itu kurang yang tindakan guru yang mengeluarkan tapi mengerjakan di luar gitu Pak. Selesaikan dulu di luar. Tadi kan kita sudah bahas sama-sama Bu, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu kita sebenarnya menghindari yang namanya hukuman. Nah, kali ini kita harus tahu itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Gitu ya Bu. Ketika anak tidak mengerjakan PR, anak harus mengerjakan PR di sekolah, di luar. Nah, kalau menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena pertama tidak menyakiti, ibu nanti tidak menyakiti anak tersebut, ya kan? Nah, anak itu hanya bertanggung jawab atas kesalahannya. Kayak tadi kan contohnya ketika menumpahkan air, ya berarti tidak dihukum apa kemudian, tapi membersihkan biar tidak basah dari kering, ya kan? Terus merobek buku temannya menggantikan. Nah, sama dia tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus menyelesaikan PR itu. Nah, seperti itu. Berarti itu sudah cukup kok. Mohon maaf ya, Bu, kalau misalkan kurang terjawab. Yang terakhir dari Pak Subhan. Ya. Jadi di kelas Pak Subhan ini ada anak yang sering mengganggu temannya. Salah satunya adalah suka bermain kapal-kapalan. Gitu ya Pak ya. Udah saya marahin, udah saya lembutin, katanya gitu ya Pak ya. Tapi nggak mempan. Nah, tadi sudah disampaikan tadi tuh kita ada di posisi mana? Kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Pak Supani sudah berada di posisi mana? Saya marahin. Nah, berarti kalau marahin Bapak sudah pada posisi mana? Nah, menghukum. Tadi sudah dijelaskan kalau penghukum anak bisa saja mengulangi kesalahannya. Itu karena itu menjadikan identitas gagal, tidak berhasil. Jadi ada dua sikap buruk yang menjadikan identitas itu tidak berhasil atau gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bisa jadi pada saat itu kita niatnya baik untuk mencari solusi agar masalahnya selesai, tapi posisi kita masih sebagai penghukum, memarahi, menghargai, menuju. Nah, itu memang membuat identitas gagal. Tapi mungkin ini saya juga udah lembut-lembutin gitu. Nah, lembut-lembutin itu juga kita harus tetap kontrol. Kita lembutinnya seperti apa? Khawatir, takut kita posisinya di pembuat merasa bersalah. Karena pembuat rasa bersalah itu ciri-cirinya lembut. Gitu ya. Kamu tuh main kapal-kapalan aja. Gak kasihan sama bapak, gak kasihan sama teman-teman itu gak ganggu. Yang harusnya ngerjain jadi gak konsentrasi gara-gara kamu. Lembut emang Pak. Kalimatnya lembut, sopan, santun, tapi isi kalimatnya itu dia jadi menusuk, gitu kan? Dia jadi merasa bersalah, gitu. Cuma kemungkinan bisa mengulangi lagi karena dua ini penghukum dan membuat rasa bersalah memang menjadikan anak identitas gagal. Kalau ingin berhasil itu sudah masuk ketiga ini, tapi lebih baik lagi
beliaunya adalah manajer. Jadi pasukan, kamu senang ya nak bermain kapal-kapalan? Seru ya nak ya? Iya pak. Oh gitu. Main kapal-kapalan seru ya? Nanti kita main kapal-kapalan bareng ya di kantor sama bapak. Ya benar pak, siapa? Padahal kan belum tahu kan respon anak, siapa tuh? Benar pak, iya nanti di lapangan istirahat kita main kapal-kapalan ya. Padahal bapak ingin melakukan segitiga restitusi. Pak ayo katanya istirahat mau main kapal-kapalan, ayo gitu. Jadi emang nggak bisa ini harus butuh proses pas main kapal-kapalan. Kamu senang ya? Namanya siapa pak? Itu ya, kamu senang ya? Iya pak. Iya, bapak setiap hari perhatikan kamu main kapal-kapalan terus. Kayaknya seru ya. Berdua, situasinya sudah aman, tidak ditekan oleh siapa-siapa. Mudah-mudahan anaknya bisa lebih mudah bercerita, mengungkapkan unek-unek, ya, karena bapak sudah menemani dia, menstabilkan identitasnya, tidak langsung dimarahi di depan anak-anak lain. Dia tidak akan malu, karena merasa saya ditangani, saya diakui nih sama guru saya seperti ayahnya sendiri. Seperti itu. Bapak benar banget nih, gak apa-apa. Bapak juga senang kok main kapal-kapalan. Sama anak bapak suka main kapal-kapalan. Gimana dulu? Kuda-kudaan. Apa? Kuda-kudaan. Oh ya kuda-kudaan. Itu mah bukan sama anak bapak. Kuda-kudaan. Iya kayak gitu nanti boleh nggak? Udah diterima nih? Iya kan udah diterima ya sama pasukan tuh. Bapak pengen tahu sih kenapa sih alasan kamu? Nah itu kan masuk ke tadi langkah kedua, validasi tindakan yang salah sudah diterima. Kan? Nah bapak tanya lagi gali alasannya. Bapak sudah tahu belum sampai saat ini alasannya kenapa? Belum kan? Berarti nanti bapak lakukan itu validasi tindakan yang salah. Iya, bapak boleh tahu nggak? Kayaknya bapak yakin deh, kamu punya alasan kenapa kamu suka bermain kapalan, mengganggu teman kelas. Mudah-mudahan nanti anaknya mau bercerita ketika sadar. Nanti gali terus tuh sama bapak ibu guru. Iya pak, soalnya saya punya cita-cita pengen jadi pilot. Nah, misalkan atau mama saya kerja di mana gitu, Taiwan, dia naik pesawat tapi saya nggak diajak, saya pengen gitu. Misalkan terus gali sama bapak. Nah ketiga, tanyakan keyakinan. Terus digali sama bapak. Dan yang ketiga, kamu ingat ya kita waktu awal masuk pernah bikin keyakinan kelas. Ya orang ingat pak, katanya. Ingat ya, bapak liatin satu-satu bisa kalian. Nah, bapaknya juga, kita sebagai guru juga harus tahu keyakinan kelasnya, jangan sampai kita bertanya. Iya, bapak dari boleh bu, yang penting tahu gitu. Bertanya tapi kita sendiri yang sebagai gurunya apa ya, yang mana ya. Nah kan yang bilang, oh iya pak ini tidak menghargai temannya, misalkan saling menghargai dan menghormati di situ yang ada. Sedangkan dia tidak menghargai karena mengganggu temannya misalkan. Nah kira-kira menurut kamu itu perbuatan yang salah atau tidak ya? Terus digali, biar dia yang berpikir pak, biar anak itu yang berpikir. Kalau tidak, nah kan tidak ya. Tapi kira-kira kamu punya cara nggak biar kamu tidak melakukan itu lagi? Terus digali sampai akhirnya menemukan solusi. Jadi posisi manajer itu kita mendampingi anak sampai menemukan solusinya. Jadi jangan kita yang menentukan solusinya, tapi anak sendiri pikir. Gitu. Itu kan menurut saya. Atau ada yang mau ditambahkan mungkin dari bapak yang Luar biasa. Bagus begini, mantap, luar biasa. Bagaimana Bapak Subhan? Sudah siap? Sudah puas. Terkait dengan jawaban Alhamdulillah puas. Terima kasih, saya undur diri sebagai pembawa acara. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Mohon terima kasih Ibu CGP. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.